Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meliani Tapamulun dari kelas TRPL 4A dengan NPM 247818. Jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang sistem berbasis web terdistribusi, khususnya tentang web service. Nah, web service ini sangat penting banget karena ya hampir semua aplikasi modern sekarang itu menggunakan sistem ini untuk saling bertukar data. Kita buka PPT. Nah, ini sistem berbasis web terdistribusi. Yang pertama kita bahas dulu apa itu web service. Jadi web service ini adalah sistem yang memungkinkan dua aplikasi berbeda saling berkomunikasi melalui internet, format data seperti XML atau JSON. Jadi gampangnya web service itu kayak penghubung antar aplikasi supaya mereka bisa bertukar data walaupun dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Lanjut ke konsep kerja service. Jadi web service ini bekerja menggunakan konsep klien dan server. Jadi klien itu berpihak untuk meminta data, misalnya aplikasi HP kita. Sedangkan server adalah pihak yang memberikan data. Di dalam itu ada proses request dan respon. Jadi klien itu mengirim permintaan lalu server memberikan jawaban. Web service ini juga bersifat stateless, yang artinya server tidak mengingat permintaan sebelumnya. Jadi setiap request harus membawa identitas lengkap seperti token atau API kunci. Oke, lanjut ke karakteristik web service. Jadi karakteristik web service ini menurut Walker tahun 2022 ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada lossy cloud, yaitu klien dan server tidak saling beruntung penuh. Kemudian ada open standard yang dimana menggunakan standar umum seperti HTTP, XML dan JSON. Kemudian ada interoperable yang dimana ini bisa digunakan lintas platform dan bahasa pemrograman. Kemudian ada reusable yang dimana satu layanan bisa dipakai untuk banyak aplikasi. Lanjut ke komponen web service. Jadi XML RPC ini memungkinkan sebuah aplikasi menjalankan fungsi di server lain melalui internet menggunakan XML. Contohnya, kita menjalankan perintah hitung luas di server lain, seolah-olah ada di komputer kita sendiri. Kemudian untuk yang SOAP, ini tuh kepanjangan dari Simple Object Access Protocol, yang dimana protokolnya itu adalah komunikasi berbasis XML yang aturannya lebih ketat dan biasanya dipakai di sistem besar seperti perbankan. Selanjutnya ada WSDL. WSDL itu ibarat buku panduan sebuah web service yang di dalamnya itu menjelaskan fungsi web ini, terus cara mengaksesnya, terus alamat servernya. Selanjutnya ada UDDI. UDDI ini adalah tempat untuk mencari web service seperti Yellow Page atau daftar layanan. Jadi hubungan ketiganya itu saling berkaitan. Selanjutnya ini ada hubungan UDDI, WSDL dan SOAP yang tadi. Jadi hubungan alurnya itu dimulai dari kita mencari layanan di UDDI, lalu membaca panduan di WSDL, kemudian mengirim request menggunakan SOAP dan menerima respon. Kemudian UDDL itu bisa buat mencari, dan WSDL itu bisa buat memahami, dan SOAP itu bisa buat komunikasi. Itu singkatnya aja ya.
Selanjutnya ada manfaat penggunaan web service. Web service ini memiliki banyak manfaat ya. Sebagai ininya, salah satunya itu ada integrasi antar sistem, yaitu aplikasi berbeda bisa saling terhubung. Kemudian ada reusability, yaitu layanan bisa digunakan ulang. Terus efisiensi pengembangan itu developer tidak perlu membuat semuanya dari nol. Kemudian ada skabilitas, membuat web service mudah dikembangkan sesuai kebutuhan atau mudah dikembangkan ketika pengguna bertambah. Kemudian ada keamanan, data terjamin karena data tidak diakses langsung melainkan melalui lapisan web service yang dilengkapi sistem autentikasi seperti API key atau data lebih aman menggunakan token dan HTTPS. Selanjutnya ada arsitektur web service. Dalam arsitektur web service ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu ada service provider, yang dimana itu adalah sebuah pihak yang membuat dan menyediakan web service atau pihak yang menyediakan layanannya. Kemudian ada service registrasi, yang dimana ini adalah sebuah direktori atau tempat pendaftaran web service. Selanjutnya ada service requester, yang dimana ini adalah pihak untuk mencari dan menggunakan web service atau pihak yang menggunakan layanan. Selanjutnya mereka berinteraksi melalui 3 proses, yaitu publish, find, dan bind. Kemudian selanjutnya ada analisis. Kemudian di sini lanjut ke artefak pada web service. Yang pertama itu ada layanan. Jadi sebuah layanan ini adalah sebuah antarmuka yang dideskripsikan oleh deskripsi layanan. Deskripsi layanan ini digunakan untuk mengimplementasikan apa-apa aja yang dari layanan itu. Jadi sebuah layanan ini adalah sebuah protokol modul perangkat lunak yang disebarkan pada sebuah platform jaringan yang dapat diakses oleh media layanan seperti service provider. Kemudian ada yang kedua, registrasi layanan. Jadi siklus di registrasi layanan ini itu mengimplementasikan web service mengacu pada fase-fase pengembangan web service. Siklus hidup implementasi terdiri dari beberapa fase. Jadi ada fase kebutuhan, yang dimana ini adalah fase yang paling penting dalam siklus hidup implementasi web service. Kemudian ada fase analisis. Jadi di sini adalah tahap kedua setelah fase kebutuhan tadi. Ini juga untuk mengimplementasikan web service yang sudah dilakukan setelah fase kebutuhan itu selesai. Kemudian ada fase desain. Jadi di sini adalah tahap ketiga dalam siklus hidup implementasi web service yang dilakukan setelah fase analisis selesai. Kemudian ada fase coding. Ini adalah fase keempat, yang dimana di sini kita mengimplementasikan web service di mana semua rancangan yang telah dibuat pada fase desain mulai diwujudkan menjadi kode program itu menjadi nyata dan dapat dijalankan. Yang terakhir itu ada fase pengujian. Kemudian di fase pengujian ini adalah tahap kelima, yang dimana seluruh kode program itu telah dibuat pada fase coding, diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan bahwa web service itu berjalan dengan benar, aman, dan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini yang terakhir, fase penyeberangan. Jadi fase penyeberangan ini adalah tahap terakhir, yang dimana di sini diimplementasikan bahwa web service itu merupakan web yang telah lulus dari semua pengujian resmi, dipindahkan ke lingkungan produksi dan mulai dapat diakses oleh pengguna atau sistem lain secara nyata. Dan disinilah outputnya, bahwa outputnya itu benar-benar jadi dan bisa diakses oleh pengguna siapapun dan sistem lainnya itu secara nyata.
Jadi, kesimpulannya, web service ini adalah teknologi penting yang memungkinkan berbagai aplikasi saling terhubung dan bertukar data dengan mudah. Jadi, dengan adanya web service ini, pengembangan aplikasi itu bisa menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang sistem berbasis web terdistribusi ini. Sekian penjelasan dari aku. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami sedikit mengenai sistem berbasis web terdistribusi. Terima kasih. Bye bye.